Wah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. Iya nih, rasanya setahun ini gak ada yang spesial selain yang ini. Dekorasi Natal yang cantik, Pohon yang gemerlapan, dan juga hadiah dari Santa. oh yes. Asik. Nyanyi yuk, nyanyi. Santa Claus is coming today. Halo kalian. Waduh, kelihatannya lagi seneng banget nih. Ada apa sih? Boleh tahu nggak? Kepo. Iya, Boleh dong. soalnya sebentar lagi Natal kan. Oh iya betul. Memangnya apa dari Natal yang buat kalian senang? Pertama, dekorasinya, Mm-mm. suasananya, Mm-mm. dan juga hadiah dari Santa. Oh, hadiah dari Santa. Tapi gini, lah, aku mau kasih tahu rahasia. Mau tahu nggak rahasianya? Apa? Ada yang lebih seru daripada hadiah Santa. Emang ada yang lebih seru selain hadiah dari Santa? Heeh. Emang kenapa sih kok nanya-nanya? Kamu siapa sih? Emangnya? Oh iya, kita belum kenalan ya? Oh, kenalan ya. Saya Lause Shirley. Lause Shirley adalah Lause di Sekolah Minggu GKI Bungur. Kalau kalian siapa namanya? Aku namanya Ana. Oh, Ana. Kalau kamu yang rambutnya keriting? Aku Bella cantik. Oh, Bella cantik. Oke. Ana, Bella. Kebetulan juga hari ini Lause bersama-sama dengan anak-anak Sekolah Minggu GKI Bungur akan merayakan Hari Raya Natal. Nah, nanti di Natal ini kita akan sama-sama cari tahu apa ya yang lebih menarik daripada hadiah Santa. Kalian mau ikutan nggak, Ana dan Bella? Wah, seru banget. Emangnya ada hadiah apa sih langsung? Aku mau ikut dong. Aduh, enak aja. Apa? Ikut Ih, yuk. jangan galak-galak, nggak boleh galak-galak. Aku gak galak, aku Oh cantik. iya. Oke. Kalau galak lagi nanti Lause ganti namanya jadi Bella galak. Nggak boleh Bella cantik. Nah, Bella cantik. Iya, oke. Bentar, tapi beneran gak ada yang lebih seru dari hadiah Santa? Aduh. Aku nggak percaya. Nggak usah ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Pokoknya nanti di Natal kali ini kita akan melihat rahasia yang jauh lebih menarik daripada hadiah Santa, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Raja. Dia mau datang ke dalam dunia, meninggalkan semuanya yang indah untuk siapa ya? Untuk Ana, untuk Bella, untuk Lause, dan juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Oh iya, sebelum itu kalian kenalan dulu yuk dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Halo semuanya. Nah, adik-adik, hari ini bersama dengan Ana dan Bella kita akan bersama-sama merayakan Natal GKI Bungur. Lause undang kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan pujian Selamat datang Yesus Tuhanku. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ana dan Bella juga ikut nyanyi ya. Ayo, anak, semangat. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia.
Bella serta adik-adik di rumah, kita mau sama-sama berdoa masih dengan tetap bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini akhirnya kami boleh merayakan Natal. Setelah hampir sepanjang tahun ini kami mengalami masa pandemi, tapi kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan boleh merayakan Hari Raya Natal meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Biarlah di dalam perayaan Natal ini kami boleh penuh dengan sukacita, menyanyikan pujian bagi nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan akan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini terlebih dahulu kami memohon pengampunan atas dosa dan salah kami. Kiranya Tuhan boleh melayakkan kami, kuduskan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Juru Selamat.
Juru selamat dunia, Juru selamat dunia. Merry Christmas all. Oh, Lause, sekarang aku udah ngerti nih. Kalau inti Natal bukanlah Santa ya, tapi Tuhan Yesus. Betul. Tapi Lause, Ya. aku di rumah tetap ada hadiah dan dekorasi Natal. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, boleh banget. Lause aja juga pakai bando nih, bandonya Santa. Gimana? Cantik nggak? Cakep. Oh iya. Mau dong bantunya. Gak boleh berantem kan tadi Lause udah bilang. Oh, berarti aku mau kasih dia. Nah, gak apa-apa ya, kita boleh melakukan dekorasi Natal, kita boleh melakukan segala sesuatu, tapi yang paling diingat, yang harus diingat, bahwa Natal itu bukan hanya sekedar mendapatkan hadiah dari Santa, tetapi hadiah Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, dosa Lause, dosa Ana, dosa Bella, dan dosa adik-adik teman-teman yang ada di rumah semua. Lalu bagaimana supaya kita bisa menerima hadiah Natal dari Tuhan Yesus? Oke. Iya, bagaimana Lause? Sedangkan aku aja nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Ana, Bella, adik-adik semua, untuk menerima hadiah dari Tuhan Yesus, kita nggak perlu kasih hadiah apa-apa. Karena hadiah apapun yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan bisa cukup untuk membalas kasih sayang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wow. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu sangat rindu untuk setiap kita bisa memuji, bisa menyembah, dan terutama menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gimana? Ana dan Bella mau untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau Lause, aku mau loh. Oke, Bella gimana? Rasul. Oke, nah sebagai respon kita kepada Tuhan, Tuhan juga mau bahwa setiap anak-anak Tuhan itu berkumpul, berhimpun, bersukacita memuji dan menyembah Dia. Nah, mari pada saat ini Lause juga mengajak Ana, Bella, serta adik-adik di rumah, kita mau sama-sama angkat pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Yang ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Ayo, ayo, ayo. Weighing a measure, hoping for a bit. There lives the Lord Jesus, let down His sweet hair. The stars in the
all crying Emmanuel. I love thee, Lord Jesus. Look down from the sky and stay by my cradle till morning is time. Be near me, Lord Jesus. I ask thee to stay close by me forever, and love me I stay. As Father his children in God's tender care, and takes us to heaven to live with thee there. Take us to heaven to live with thee there. Seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan, Dia sudah memberikan persembahan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Nah, pada saat ini, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Sebagai respon kita, yaitu kita harus memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Tapi yang harus diingat, yang paling penting adalah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan belajar semakin hari semakin membenci dosa dan semakin hari semakin sama seperti Tuhan. Iya, maksud. Aku mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Aku mau. Ya, oke. Ana, Bella memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini Lause juga mengajak untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk kita juga boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Boleh persembahkan melalui transfer atau melalui QR code yang ada di layar kalian. Dan kita boleh sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau angkat pujian, Aku Anak Terang. Kita mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Lipat tangannya, tutup matanya sambil berdiri kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai satu ucapan syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami tahu sesungguhnya persembahan kami tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Tapi kiranya Tuhan menerima persembahan kami yang kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ana, Bella, adik-adik yang ada di rumah semua, setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Aku tahu, Elsa.
bisa buat kita ke gereja ya. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa ya. Loh, saya sekali lagi mau ingatkan ya, bahwa perbuatan baik, rajin berdoa, ke gereja tidak akan menyelamatkan kita. Tapi kita harus ke gereja, kita harus berbuat baik, kita harus berdoa karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Gimana? Wow, keren, keren. Oke, Ana gimana? Siap, Pastor. Oke, nah saat ini nih kita juga mau sama-sama menyaksikan, melihat bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi Natal di masa pandemi ini. Yuk kita saksikan bersama. Ayo, ayo, ayo. Mana? Ember, Papa dan Mama sudah selesai ibadah online-nya. Ayo kamu siap-siap. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu online-nya udah mau dimulai loh. Iya, Pak. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bagus ya firman Tuhannya. Pak, nanti kan Natal. Nanti Natal juga online ya? Iya, kalau masih pandemi COVID seperti ini, sepertinya nanti Natal juga online. Emangnya kamu kenapa tanya seperti itu? Habisnya nggak seru, Pak. Kita udah lama banget online-onlinean kayak gini. Sekolah online, sekolah minggu online. Bahkan aku ketemuan sama teman-teman juga online. Masa nanti Natal juga sendirian, gak sama teman-teman? Terus nanti nggak ada lagi drama dan tari-tarian kayak dulu lagi. Aku pengen kayak dulu lagi. Pokoknya mau kayak dulu lagi. Gak asik tahu nggak kayak dulu lagi. Ember. Ember. Hai Moses, Moses, kamu lagi ngapain? Moses, kita jadikan video call bareng Vio. Iya, jadi kok. Nanti aku kasih tahu Vio ya. Ember, emangnya kamu nggak ikut sekolah minggu online? Ikutlah, masa nggak ikut? Tapi aku bosen, nanti deh ceritanya pas video call bareng Vio. Oke, Ember. Mana ya Moses dan Vio? Kok mereka belum masuk ya? Hai Moses, Vio. Halo Ember. Halo Ember. Ember, tadi kamu mau cerita apa sama kita-kita? Iya, jadi tadi aku nanya papaku, bisa nggak ya kita Natalan kayak dulu lagi? Kita bisa lihat langsung, ada drama, tari-tarian, sama padus gitu. Terus kata papaku, karena masih COVID begini, kita nggak bisa Natalan kayak dulu lagi. Iya, aku juga dengar tentang itu. Katanya sih suasananya belum memungkinkan. Ya, nggak dapat makanan dan hadiah dari kita. Ya kan, aku makin males nih. Aku tuh pengen suasana aku tuh kangen suasana belajar di sekolah, terus pergi ke tempat les, free trip sama teman-teman. Terus biasanya abis selesai sekolah minggu kan kita biasanya ke Steju atau ke Purpose untuk main bareng.
Terus tuh aku merasa sepi karena aku nggak bisa main sama kalian. Emangnya kamu nggak main bareng sama mama papamu? Papaku sih masih sering ke kantor, kadang-kadang di rumah sih. Tapi aku jarang main sama papaku. Terus kalau mamaku suruh aku belajar terus. Pokoknya tuh ketemu sama mama papaku tuh nggak cukup. Aku tuh pengen ketemu sama kalian. Iya sih, bosen juga tahu kayak gini. Udah 9 bulan, ya pantas lah kita bosen. Gak enak tahu suasana kayak gini. Aku tuh gak suka. Pas aku sekolah online, kerjaanku tuh duduk terus di depan laptop. Terus mamaku tuh suka liatin aku, kayak gak percaya gitu sama aku. Padahal kan aku belajar, gak main kok. Kalau aku ulangan, juga kerjain sendiri, gak nyontek. Hah? Beneran? Kamu nggak nyontek? Seriusan? Kalau ulangan kan emang harus ngerjain sendiri. Jangan-jangan kamu nyontek ya Moses? Oh jelas dong. Kapan lagi bisa nyontek kalau nggak sekarang? Hahaha. Nilai-nilaiku makin bagus loh. Hah? Gimana caranya kamu bisa nyontek, Moses? Emang mama papa kamu ngeliatin kamu pas ulangan? Gak dong. Mereka cuma bilang jangan nyontek ya. Terus aku nyontek aja tuh. Toh gak ada yang ngeliatin aku ini. Terus kalau saya bosan dengan bapak ibu guru, matiin kamera, aku main game deh. Kalau kalah terus, ya udah, aku bobo aja. Toh gak ada yang ngeliatin aku ini. Terserah aku mau ngapain aja. Wow, Vio, kok kamu kelihatan sedih dan gak lemes gitu sih? Belum makan ya? Hehe, tadi kamu ikut sekolah minggu online kan? Oh, aku sih udah makan Amber. Aku juga udah ikut sekolah minggu online tadi. Terus kamu kenapa lemes, Vio? Minggu lalu pas kita Zoom dan Kahoot, kamu seneng-seneng aja. Kenapa, Vio? Sebenarnya aku mau cerita sama kalian. Tapi kalian jangan cerita sama siapa-siapa ya. Iya, Vio, coba cerita ke kita. Iya, kita dengerin kok. Jadi sebenarnya papa dan mamaku beberapa hari yang lalu sakit gitu. Mamaku lebih parah sakitnya sampai harus ke rumah sakit. Dan papaku harus menemani mamaku. Jadinya aku sendirian di rumah. Kadang-kadang tanteku datang untuk kasih makanan. Terus kemarin papaku nelpon kalau papaku kasih tahu kalau Kenapa, Vio? papa dan mamaku positif kena COVID. Mamaku harus dirawat di rumah sakit. Dan papaku harus menemani mamaku. Jadinya aku sendirian di rumah. Aku takut mama dan papaku kenapa-napa. Kalau nanti mereka kenapa-napa. Vio, semoga mama papa kamu cepat sembuh ya, dan mereka bisa pulang dan ketemu sama kamu lagi. Makasih Amber, Moses. Aha, kita main game bareng aja yuk. Aku dikasih tahu sama teman sekolahku. Game ini seru. Judulnya The Mission. Kita harus berkelompok untuk masuk ke game ini. Terus masing-masing kita ngelakuin misi yang ditentuin. Gimana? Mau coba gak? Siapa tahu nanti kita nggak sedih lagi habis main game. Boleh deh, Moses. Biar kita nggak bosan selain video call kayak gini, aku download dulu ya. Iya Ember, yuk view download yuk. Biar bisa main bareng-bareng sama kita. Ya udah deh, boleh Moses. Moses, kok aku dapat tulisan lihat dan alami bahwa ia tetap menyertai, menerangi, dan memperbaharui ya? Iya, aku juga nih. Wah, aku juga dapat nih. Tapi aku nggak ngerti maksudnya apa ya. Temenku cerita nggak ada yang kayak gini. Ya udahlah, kita pencet tombol startnya aja. Siapa tahu nanti keluar misinya. Oke. Ya udah, kita klik sama-sama ya. Kita
Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Loh kok? Suara apa itu? Ya ampun, kamu kenapa, Dek? Aduh, tadi saya terjatuh. Aduh. Kakak siapa? Namaku Maria. Namamu siapa? Halo Kak Maria, namaku Moses. Moses, ayo masuk ke rumah kakak. Kakak akan membantu membersihkan lukamu. Mari. Kak, aku udah di mana ini? Tadi aku lagi main sama teman-temanku. Terus tiba-tiba aku di sini. Kita ada di Nazaret, Moses. Nazaret? Nazaret di Israel. Iya, di Nazaret, di Galilea. Kamu bukan orang dari sini ya, Moses? Bukan. Aduh, aku bingung dengan semua ini. Apa yang kamu bingung kan, Moses? Mari, duduklah dahulu. Beristirahatlah. Dan aku akan membersihkan lukamu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tunggu. Jadi ini Maria ibu Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana hal itu mungkin? Aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut dengan perkataanmu itu. Moses, aku akan membersihkan lukamu. Ayo diluruskan dulu kakinya. Kak, bolehkah saya bertanya? Ada apa, Moses? Aku bingung. Aduh, perih Kak. Aduh. Tahan sebentar ya, Moses. Aduh. Iya Kak. Kak, kenapa kakak mengiyakan apa yang tadi dikatakan oleh malaikat? Karena kakak harus taat dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi kan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi sangat berat Kak. Pelajaran online aja nggak pernah aku ikutin karena terlalu berat buat aku. Kita kan hidup yang enak-enak aja Kak. Apa itu pelajaran online? Apapun itu, aku percaya suatu hal. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Memang tidak mudah untuk dilakukan. Kehendak Tuhan
adalah hal terutama yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Memang hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi aku percaya Tuhan akan memampukanku. Tuhan akan menyertaiku dan akan memimpinku. Dia tidak akan meninggalkanku di saat-saat yang berat sekalipun. Aku jadi malu mendengar kakak. Selama ini berarti aku tidak mematuhi perintah Tuhan. Padahal aku sering mendengar Lause sekolah minggu online mengingatkan kalau kita harus melakukan perintah Tuhan. Tapi aku nggak melakukannya karena terlalu berat. Kayak jangan mencuri, tapi aku nyontek saat ulangan online. Taatilah orang tuamu, tapi aku nggak dengar apa yang papa mama bilang. Aku jadi merasa bersalah sama Tuhan. Moses, Tuhan mengasihimu. Jika kamu mau mengakui segala dosamu dan kembali melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Iya Kak Maria, aku akan berusaha dan terus melakukan apa yang difirmankan. Makasih ya Kak Maria. Sama-sama Moses. Hah? Aku ada di mana ini? Aku harus ceraikan saja ya. Siang, Pak. Permisi, mau tanya. Ini di mana ya, Pak? Oh iya, siang dek. Ini di Nazaret. Nazaret? Kota asal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Dia juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Hah? Siapa itu? Baiklah, ada yang bisa saya bantu? Saya sedang mencari teman-teman saya, Pak. Tapi saya nggak tahu mereka ada di mana. Baiklah, karena sebentar lagi sudah malam, kamu istirahat saja dulu di sini. Besok pagi saya akan menemani kamu untuk mencari teman-teman kamu. Wah, terima kasih, Pak. Yusuf. Nama saya Yusuf. Baik, Pak Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iyo, apakah semalam kamu melihat ada malaikat yang datang ke rumah ini? Memangnya ada malaikat yang datang ke rumah ini, Pak? Mengapa malaikat datang ke rumah ini? Kamu artinya tidak melihatnya ya? Baiklah. Memangnya apa yang terjadi, Pak? Semalam malaikat berkata kepadaku bahwa janganlah aku takut untuk menikahi tunanganku, meskipun dia sedang hamil. Awalnya aku berencana untuk menceraikannya. Namun aku setelah mendengar malaikat itu, aku percaya rencana Tuhanlah yang terbaik bagiku. Dari Maria akan datang seorang juru selamat bagi manusia. Apakah ini Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus? Mengapa Bapak yakin kalau rencana Tuhan yang terbaik bagi Bapak? Aku yakin rencana Tuhan yang terbaik bagiku, meskipun itu tidak sesuai dengan rencanaku yang sebelumnya. Aku rasa Allah juga pernah merasakan hal itu sebelumnya.
Saat dunia seharusnya sesuai dengan rencananya, namun manusia memberontak, jatuh ke dalam dosa. Namun kasih Allah begitu besar pada manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan juru selamat bagi kita semua. Itulah Tuhan Yesus yang kukatakan sebelumnya. Ialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Ia yang memberi pengharapan dan damai sejahtera bagi kita. Sekalipun di situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, betul. Itulah mengapa aku percaya rencana Tuhanlah yang terbaik bagiku. Kamu sudah selesai makannya, Vio? Sudah, sini saya cucikan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Vio. Aku jadi berpikir kalau Tuhan itu baik. Bahkan sangat baik. Mengapa aku harus takut? Padahal Tuhan akan selalu menyertai Papa, Mama, dan aku. Walaupun yang terburuk bisa terjadi. Ya, Tuhan selalu besertaku dan tidak pernah meninggalkan aku. Astaga, aku ada di mana? Kok udah malam? Tadi kan aku di kamar, terus masih siang. Moses, Vio, kalian di mana? Mama, Papa, wah aku takut. Oh, mana dingin lagi. Astaga, Dek, kenapa kamu malam-malam sendirian di sini? Mana orang tua kamu? Aku nggak tahu kenapa aku bisa di sini. Aku nggak tahu Moses, Vio, Mama sama Papa di mana. Aku nggak tahu sekarang aku di mana. Bapak-bapak ini siapa? Ini di padang rumput, Dek. Kami adalah gembala yang sedang menjaga ternak. Tapi kami tidak jahat kok. Lebih baik kamu ikut bersama dengan kami, supaya kamu tidak sendirian di sini. Tapi kata mamaku, aku nggak boleh ikut orang yang aku nggak kenal sebelumnya. Dek, kami benar-benar bukan orang jahat kok. Lebih baik kamu bersama dengan kami. Dan malam ini istirahatlah. Besok pagi-pagi kita ke rumah para warga ya. Mungkin saja orang tua kamu itu mencari kamu di sana. Ya? Baiklah Pak Gembala. Adik, ini tempat istirahat kami. Maaf ya kalau tidak sehangat seperti di rumah. Hanya ada api unggun ini yang sedikit dapat menghangatkan kita. Ini ada selimut. Silakan dipakai supaya kamu bisa lebih hangat. Terima kasih Pak Gembala. Jadi, Bapak-bapak gembala ini hanya mengembala ternak. Betul, Dek. Kami mengembalakan ternak milik majikan kami supaya jauh dari binatang buas di padang rumput ini. Dan jumlah mereka harus selalu tepat. Jika ada yang kurang, kami harus mencarinya sampai ketemu. Kami juga membawa mereka ke tepi sungai supaya mereka bisa minum. Dan kami memastikan mereka makan rumput di daerah sana. Kalau di antara mereka ada yang sakit, kami juga merawatnya sampai sembuh. Wow, jadi pekerjaan ini hanya dilakukan sehari-hari oleh bapak-bapak saja. Tidak ada yang menemani. Apakah bapak-bapak tidak merasa bosan dan kesepian? Kesepian ya, Dek? Itu yang sering kami rasakan, Dek. Kami sering terlupakan oleh orang-orang karena pekerjaan kami hanyalah sebagai gembala. Kami juga terasingkan karena jarang ada orang-orang yang mau ngobrol dengan kami. Kecuali ya dan sesama kami ini, para gembala. Kadang kami merasa bosan dengan pekerjaan kami, karena pekerjaan kami hanya menjaga ternak. Tidak ada hiburan yang lain selain melihat bintang-bintang di langit
yang begitu indah pada waktu malam hari. Kami sangat merindukan ada seseorang yang dapat membebaskan kami dari situasi seperti ini. Iya, Dek. Seseorang yang membebaskan kami dari keterasingan dan kesendirian. Apa itu? Astaga, apa itu? Silau sekali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tadi apa yang kita lihat? Bukan mimpi kan? Sepertinya bukan. Apa yang kita lihat ya? Apakah kita harus ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan malaikat tadi? Ya, kita harus pergi ke sana. Bapak Gembala, aku tahu di sana ada bayi yang menjadi juru selamat dunia. Ayo, baik, ayo kita pergi, kita ke sana, kita lihat. Permisi. Wah. Moses, Vio, itu benar-benar bayi Yesus. Wow. Iya, Albert. Itu bayi Yesus, sang juru selamat kita. Maaf, bapak-bapak. Bapak-bapak ini siapa dan ada apa ya? Kami adalah gembala-gembala yang menjaga ternak di pada rumput sana. Dan kami melihat sesuatu yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Ada malaikat Tuhan datang menyampaikan bahwa Juru Selamat telah lahir. Ia lahir di sini, terbaring di palungan, terbungkus dengan kain lampin. Dan ada banyak mereka memuji nama Tuhan. Mereka menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan, tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera ada di bumi bagi orang-orang yang berkenan padanya. Ya betul, apa yang dikatakan temanku ini betul. Apa yang dikatakan malaikat tadi
sesuai dengan yang kita lihat sekarang. Ya, seseorang yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Boleh Kak, saya menggendong bayi kalian? Oh, iya, boleh. Kita harus memberitahu seseorang. Tidak, kita harus memberitahu semua orang. Ya, kita harus memberitahu ada semua orang bahwa Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita. Ya, ayo segera. Terima kasih banyak. Kami akan memberitahukan ke semua orang bahwa Juru Selamat telah lahir. Ayo, yuk pergi. Mission accomplished. Teman-teman, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya tadi kita kembali ke masa kelahiran Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kita lihat, ada Pak Yusuf, Kak Maria, dan juga Pak Gembala. Wow, aku jadi tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi hidup kita yang gelap, dan Ia juga menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. tidak hanya itu, Ia selalu menyertai kita, termasuk ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Betul teman-teman, aku juga belajar sesuatu. Walaupun tidak mudah, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Meskipun susah, terus kadang-kadang gak enak buat kita. Tapi Tuhan memampukan kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan memperbaharui hidup kita agar semakin serupa dengan Kristus. Aku bersyukur kepada Tuhan teman-teman. Kita telah melihat dan mengalami kalau Tuhan tetap menyertai, menerangi, dan memperbaharui hidup kita. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Wow, puji Tuhan, luar biasa. Sama kayak Loso juga luar biasa. Nah, gimana nih tadi? Udah lihat pengalaman, perjuangan ya yang serupa gitu ya dari ketiga teman kita. Ada yang masih ingat siapa saja? Iya, betul banget. Keren-keren loh adik-adik di GKI Bungur ini. Ada siapa aja? Ya, ada Amber, Moses, dan Vio ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak pergumulan apa sih yang terjadi sama mereka? Nah, Rosa suka loh kalau adik-adik bisa menjawab kayak gini. Ya, kalau Amber itu kan dia tuh takut sendiri, takut kesepian gitu ya. Jadi dia tuh selalu merasa sendiri, selalu merasa kesepian gitu ya. Kalau Moses apa? Iya bener banget, ya ampun Moses ini nggak taat sama Tuhan Yesus ya. Siapa ya yang di sini nggak taat sama Tuhan Yesus? Langsung enggak dong ya. Jadi yang ketiga siapa? Vio. Ya, Vio tuh kenapa? Iya, jadi dia tuh selalu merasa khawatir, takut akan masa depan. Ya ampun Vio, padahal kan masa depan belum terjadi ya. Ngapain harus ditakutin ya adik-adik ya. Nah, adik-adik seringkali adik-adik Lause pun juga mengalami hal yang sama. Kita sering rasa takut, khawatir, sering rasa aduh sendirian, gak mau, kesepian, ditinggal temen, gak punya temen, aduh gak mau. Atau enggak, kita juga sering tuh gak taat sama Tuhan Yesus. Kita sering melakukan dosa tanpa diketahui mama papa, terus tanpa diketahui guru kita asik lihat Google sambil cari jawaban gitu kan ya. Wah, itu juga gak taat loh sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik hari ini Lause bukan sekedar cuap-cuap aja, tapi hari ini Lause mau kasih kabar sukacita buat adik-adik semua. Siapa yang mau dengar kabar sukacita dari Lause? Yeah, pasti semuanya kan ya. Kabar sukacitanya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Yesus dalam kesederhanaannya rela
datang sebagai bayi yang biasa-biasa aja, lahir cuma di kandang, padahal kan adik-adik lahirnya di rumah sakit semua ya kan. Tapi Yesus lahirnya di kandang, domba yang tahu, terus ada binatang-binatangnya. Tapi Tuhan Yesus rela dan mau untuk datang dalam segala kesederhanaannya. Untuk siapa? Iya, untuk adik-adik semua dan untuk Lause. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama mau ambil komitmen ya. Karena kita sudah tahu nih, Tuhan Yesus sudah mau datang untuk saya, untuk adik-adik juga. Nah, kita mau ambil komitmen. Kita mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita total sepenuhnya sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama janji nih. Kita nggak mau lagi ya nggak taat sama Tuhan. Kita nggak mau lagi tuh yang namanya nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak mau lagi tuh takut sendirian ya. Kita sama-sama ambil komitmen itu bahwa apa? Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Suci itu sudah mau datang ke dalam dunia untuk adik-adik dan Lause. Nah, inilah kabar sukacita yang ingin Lause berikan. Nah, kita sama-sama mau percaya sama Tuhan, kita mau serahkan diri sepenuhnya ya, total loh ya, total, nggak cuma setengah, seperempat, sepertiga, enggak, tapi kita mau serahkan diri semuanya untuk Tuhan pakai. Karena apa? Tuhan sudah mau datang untuk adik-adik dan Lause. Dan Tuhan juga yang berjanji akan menyertai kita semua. Menyertai adik-adik, menyertai Lause. Amin. Nah, yuk adik-adik, sama-sama kita mau ambil komitmen ya. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, manusia-manusia yang berdosa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan pakai kami meskipun kami masih kecil. Biarlah Tuhan boleh memakai seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi teringat kata dari gembala yang ingin menyebarkan berita sukacita ke banyak orang. Iya betul, apalagi kita udah bukan yang sama kayak dulu lagi kan, anak. Kita udah mengerti kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Iya betul. Dan banyak orang yang butuh kasih seperti ini, bukan kita aja. Waduh, pintar sekali nih Ana dan Bella. Dan Lause juga yakin adik-adik yang di rumah juga punya keinginan yang sama seperti Ana dan Bella. Memang kita harus memberitakan tentang kabar sukacita ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita. Nah, mari sama-sama pada saat ini kita mau kembali lagi bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung, di bukit, di mana juga kita mau siarkan tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Hai siarkan di gunung.
untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada teman-teman? Siap, Lause. Oke, kalau gitu bagus. Annabella dan Lause yakin adik-adik semua yang di rumah juga sama seperti itu. Yuk, kita saat ini udah mau berakhir nih acara perayaan Natal kita. Iya, tapi jangan sedih ya. Kita masih akan ketemu lagi hari Minggu untuk sama-sama kembali bersekolah minggu di jam seperti biasa. Untuk kelas kecil di jam 11. Kemudian yang untuk kelas besar di jam 11.45 ya. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau mengakhiri untuk perayaan Natal kita ini dengan doa. Mari kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Biarlah perayaan Natal yang kami rayakan pada hari ini memberikan kepada kami semangat untuk terus ikut Tuhan, untuk terus mencintai Tuhan, apapun dan dimanapun kondisi kami. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami juga tidak hanya terdiam, kami tidak hanya duduk-duduk saja di rumah, tapi kami boleh menyiarkan dan memberitakan kabar sukacita Tuhan yang membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini, yang memberikan perubahan di dalam ke dalam keputusasaan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, untuk boleh terus semangat ikut Tuhan, cinta Tuhan sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itu dia seluruh acara rangkaian Natal perayaan Sekolah Minggu GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kalian senang kan? Senang banget, Lause. Udah pasti dong. Ya, Lause harap kita bukan hanya senang saja, tapi kita juga harus belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai